Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pada minggu lalu kita sudah membahas tentang reproduksi pada manusia, ya. Nah, untuk minggu ini, pertemuan ini, kita akan membahas tentang berkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan atau bab 2. Jadi kita sudah memasuki bab 2. Baiklah anak-anak, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Secara garis besar, tumbuhan itu kemarin ada 3 yang akan dibahas di sini nanti, yaitu perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji, dan tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku. Yang pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan biji untuk Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ya, jadi kalau di sini pengertian dari tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji berada dalam bakal buahnya. Perkembangbiakan Angiospermae nanti ada 2, ada perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan untuk generatif. Kalian sudah tahu apa itu disebut dengan, apakah ada yang tahu apa yang disebut dengan perkembangbiakan generatif? Atau seksual, ya. Kalau belum, kalian dengarkan. Perkembangbiakan generatif atau seksual yaitu proses perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Untuk perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, kebalikannya, artinya perkembangan hewan atau tumbuhan tanpa melewati proses fertilisasi, ya, yaitu menggunakan organ tubuh dari sebagian tubuh hewan maupun tumbuhan tersebut. Misalnya, ada yang melalui akar, ada yang berkembang biak melalui batang, dan ada juga tumbuhan yang berkembang biak melalui daun. Kita akan bahas terlebih dahulu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae vegetatifnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu dengan cara
perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Misalnya dengan menggunakan tadi akar, batang, ataupun dengan daun. Kalian tahu contoh tanaman yang melakukan tumbuhan dengan akar? Ya, contohnya misalnya dengan akar jahe, ya, kunyit, temulawak. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya tadi dengan menggunakan berkembang biak dengan menggunakan bagian tubuhnya dari tumbuhan itu tanpa bantuan manusia. Ya. Itu yang disebut dengan vegetatif alami. Kira-kira paham? Jadi sekali lagi, perkembangbiakan vegetatif alami yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan bagian tumbuhnya tanpa bantuan manusia. Contoh, ya, inilah contohnya atau cara macam-macam perkembangbiakan dari vegetatif secara alami. Kalian belum tahu ya? Yang pertama ada rizoma, yang kedua stolon, yang ketiga umbi lapis, yang keempat umbi batang, dan yang kelima kuncup adventif daun. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa itu rizoma contohnya? Ya. Rizoma tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang. Tunas batang yang ada di dalam tanah. Kira-kira apa? Nah, itu kalian lihat gambar apa di situ? Ya. Itu adalah contoh gambar. Ya, betul. Itu adalah gambar kunyit, ya nak ya. Ya. Kunyit jadi berkembang biak dengan tunas batang yang ada di dalam tanah yang disebut dengan rizoma. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Itu contoh dari rizoma. Yang kedua tadi apa nak? Ya, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan menggunakan stolon atau geragih, ya. Iya. Stolon itu adalah, kalian tahu pohon stroberi, ya? Iya, pasti tahu semua stroberi ya. Nah, rasanya agak asam-asam manis, ya. Stroberi itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan stolon. Ya. Artinya di sini batang tumbuhan menjalar di atas tanah, sehingga tunas dapat tumbuh pada buku-buku dari stolon. Nah, saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu menjadi individu baru. Ya, itu contohnya tadi stroberi tadi. Jadi itu batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Jadi biasanya tidak digeletakkan di tanah,
tapi menjalar ya, dengan menggunakan kayu atau menggunakan dengan ranting bambu. Tuh, pohon stroberi bisa tumbuh menjalar. Itu yang disebut dengan stolon. Bagaimana kira-kira? Kemudian yang ketiga apa, Nak? Vegetatifnya yang ketiga, vegetatif yang alami. Ya, itu gambar apa? Yang ketiga adalah umbi lapis. Iya, kalian lihat itu gambar apa, Nak? Tahu semua ya? Itu adalah bawang merah. Ya. Umbi lapis itu adalah modifikasi antara batang dengan daun. Ya. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Merupakan umbi yang tersusun berlapis-lapis dan terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah. Umbi lapis itu ada batang yang kecil yang disebut dengan cakram. Ya. Kamu lihat, Nak, itu cakram ya. Jadi itu ada dua garis. Yang garis pertama itu adalah lapisan-lapisan yang disebut dengan umbi lapisnya. Sedangkan yang garis kedua itu tanda panah yang menunjukkan cakram batang. Ya, itu cakram batang tapi sudah memendek. Itu. Jadi dia menggunakan umbi lapis, contohnya bawang merah atau bawang bombay. Kemudian yang keempat, vegetatifnya alami adalah umbi batang. Ya, ini menggunakan umbi batang, yaitu menggunakan batang yang ada di dalam tanah. Ya, dia dapat tumbuh dengan menggunakan, jadi tumbuhan di sini contohnya kentang dan singkong. Tahu semuanya, Nah, ya? Singkong dengan kentang, ya. Jadi dia berkembang biak dengan menggunakan tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya kentang dan singkong. Itu menggunakan umbi batang. Kira-kira bisa dipahami, Nak? Jadi umbi batang itu singkong dengan kentang. Dia berkembang biak menggunakan batang yang ada di dalam tanahnya, yang berisi cadangan makanan. Kemudian yang kelima, kamu lihat itu daun apa, Nak? Ya, itu namanya daun sosor bebek, cocor bebek ya. Cocor bebek ini menempel atau tumbuh di ujung-ujung atau di tepi-tepi daun. Nah, itu lihat. Jadi kuncup adventif daun, kuncup yang terdapat pada tepi daun, dan contohnya tumbuhan sosor bebek. Itu gambarnya, Nak. Kalian bisa lihat dengan jelas. Itu ada daun-daun yang tumbuh di ujung-ujung atau di tepi-tepi daun. Itu contoh dari kuncup adventif daun. Ya. Itu jadi vegetatif alami pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup ya. Pada Angiospermae. Vegetatif alami tadi di sini ada 5 cara, yaitu dengan rizoma. Ibu ulangi lagi, rizoma. Kemudian yang kedua stolon, yang ketiga umbi lapis, keempat umbi batang, dan yang kelima kuncup
adventif daun. Oke, bagaimana, cukup jelas untuk vegetatif alami? Ya. Kalau cukup jelas, kita lanjutkan yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Artinya di sini yaitu perkembangbiakan tanpa melalui campur tangan ulangi lagi, perkembangbiakan tanaman melalui campur tangan manusia. Jadi untuk membuat tanaman tumbuh baru sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh, vegetatif buatan, yaitu dibantu oleh manusia. Jadi dia berkembang biak tidak secara alami, tetapi secara buatan. Apa aja ya yang secara buatan kira-kira, nak? Ya, kalian sudah tahu semua. Itu gambarnya ada 3. Vegetatif buatan. Contoh-contoh dari vegetatif buatan. Kalian lihat di antaranya. Yang pertama cangkok, ya. Itu lihat cangkok. Yang kedua merunduk. Dan yang ketiga stek. Bagaimana, apakah kalian tahu pengertiannya masing-masing, bagaimana cara membuat mencangkok, cara merunduk, dan cara stek? Ya, pasti di antara kalian sudah pernah melakukannya. Ada yang sudah, ya. Mencangkok, kita lihat yang pertama di situ, enak. Itu contoh mencangkok. Yaitu dengan mengelupaskan kulit suatu batang tanaman yang berkayu. Ya. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuhlah akar. Itu caranya mencangkok, ya. Jadi dikupas dulu kulit batangnya, ya. Tanamannya di sini tanaman yang berkayu, ya, nak, ya. Kemudian setelah dikupas, itu dibungkus dengan sabut kelapa. Ya, kalian lihat di situ, ya, nak, gambarnya. Dan ditutup dengan sabut kelapa atau dengan plastik, ya. Tutup dengan plastik, sabut kelapa atau plastik boleh. Nanti akan keluarlah akar, ya. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat di pohon. Nah, nanti kan akan tumbuh akar tuh, keluar akar. Ada tanahnya kan? Itu akan keluar pohon, akan keluar akar sehingga bisa dipotong, baru ditanam di tanah. Ya, itu yang disebut dengan mencangkok. Ya. Tanaman apa saja sih yang bisa dicangkok? Ya. Tanaman yang bisa dicangkok itu biasanya mangga, rambutan, dan jeruk. Ya. Itu biasanya tanamannya yang ada batangnya yang kuat. Ya, jadi itu dikupas dulu. Kulit batangnya dikupas. Ya. Itu jadi tanamannya nanti tanaman yang dihasilkan dari cangkok itu sifatnya sama seperti induknya, dan lagi dia akan cepat berbuah, ya. Memang perakaran tanaman ini kurang kuat, ya. Tuh, memang akarnya kurang kuat, tapi dia sifatnya akan sama dengan induk. Lagi pula kalau mencangkok ini biasanya dia lebih cepat berbuah. Kalian lihat ya, kalau di kota-kota itu kan suka ada pohon-pohon
mangga kecil tapi kok udah berbuah lebat gitu ya, atau pohon jeruk masih di pot sudah ada buahnya ya, itu artinya itu sebetulnya sudah cangkok ya, buat perkembangbiakan dari vegetatif buatan yang dilakukan melalui cangkok ya. Jadi sekali lagi kalian dengan mempelajari ini nak, kamu bisa mengembangbiakan tumbuhan sesuai dengan yang kamu inginkan ya, mau buat cangkok ya, tuh intinya juga kalian belajar dari perkembangbiakan ini, itu yang disebut dengan mencangkok. Kira-kira cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, merunduk ya, kalian lihat vegetatif buatan yang kedua, merunduk. Merunduk yaitu dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah itu akan tumbuh akar. Nah, ya, jadi merunduk. Kamu lihat gambarnya itu nak. Nah, lihat ya. Lihat. Kamu lihat di situ sebagian tanaman dibenamkan, tangkai tanamannya dibenamkan ke tanah, itu kemudian akan tumbuh akar di dalam tanah itu ya. Jadi bagian yang tertanam ke dalam tanah itu akan tumbuh akar. Itu yang disebut dengan merunduk. Untuk merunduk ini biasanya dilakukan untuk batang tanaman yang panjang dan lentur ya. Contohnya bunga alamanda ya. Nanti kalian cari bagaimana sih bunga alamanda itu, apakah benar dia merunduk ya. Nanti kalian cari, itu yang disebut dengan merunduk. Kemudian yang ketiga, vegetatif buatan yang ketiga yaitu stek ya. Stek di sini yaitu berkembang biak dengan cara memotong. Memotong, kamu lihat di situ nak ya, di gambarnya. Memotong atau memisahkan dari induk ya, suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam. Jadi tanaman itu dipotong kemudian ditanam ya. Itu namanya stek. Memotong sebagian dari tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Itu ya. Jadi itu vegetatif buatan dengan 3 cara, diantaranya cangkok, merunduk, dan stek. Nanti ada soalnya. Kira-kira sudah bisa dipahaminya? Kalian sudah paham vegetatif? Sekali lagi tadi udah vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Cara berkembang biak dari tumbuhan yang secara vegetatif, baik itu vegetatif alami dan vegetatif buatan, sudah Ibu jelaskan. Nah, itu lihat di gambarnya. Bagaimana? Cukup jelas nah semuanya? Vegetatifnya, tentang vegetatif tadi ya. Kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae, sekarang yang ke B,
Kita lanjutkan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, Nak. Tadi apa itu disebutkan generatif? Perkembangbiakan generatif. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, Nak ya. Perkembangbiakan generatif itu ya apa tadi, Nak? Ya. Proses perkembangbiakan melalui proses fertilisasi, ya, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Ya. Satu di sini yang akan dibahas yaitu tentang penyerbukan. Ya. Penyerbukan kalian dari SD sudah belajar tentang penyerbukan. Ya, bukanlah di kelas 7 juga sudah belajar tentang penyerbukan itu apa. Ya, siapa yang masih ingat, Nak, apa itu penyerbukan? Ya. SD sudah belajar itu penyerbukan, ya. Ya. Ada yang jawab, boleh. Ya, penyerbukan itu secara umum disebut dengan proses, ya, menempelnya serbuk sari menuju kepala putik. Itu disebut dengan penyerbukan atau polinasi, ya. Serbuk sari menuju kepala putik. Nah, pada tumbuhan yang disebut dengan sel kelamin jantan itu adalah serbuk sari, ya, Nak ya. Iya, jadi serbuk sari. Sedangkan kepala putik itu adalah sebagai sel kelamin betina, ya. Kamu sudah belajar juga dulu tentang bunga, bagian-bagian bunga, ya. Di bagian-bagian bunga masih ingat ya? Ada mahkota, serbuk sari, kepala putik, ya. Kemudian bakal buah, ada kelopak, ya, itu ya. Bagian-bagian bunga lengkap. Jadi ada bunga lengkap, bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari yang berperan sebagai sel kelamin jantan, sedangkan kepala putik itu adalah berperan sebagai sel kelamin betina, ya. Iya. Itu ya penyerbukan, pengertian dari proses penyerbukan. Jadi sekali lagi, pada tumbuhan penyerbukan yang berjalan yang berperan sebagai kelamin betina apa tadi, Nak? Putik, kepala putik, ya. Kalau yang kelamin jantan serbuk sari, iya. Jadi proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan. Bagaimana sih terjadinya proses penyerbukan? Nah, ya. Penyerbukan itu dapat terjadi dengan beberapa macam cara, ya, berdasarkan jenisnya, ya. Ya, ada penyerbukan yang antara sesama bunga, ada dengan bunga yang sebelahnya, ada juga yang dibantu oleh manusia, ya. Ada juga yang dibantu dengan angin, ya. Di sini, Nak, ada 5 macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Ya, ya. Di antaranya 1 anemogami. Ya. Apa sih itu anemogami ya, Nak? Iya.
Apa itu anemogami? Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh apa? Ya. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Iya, ya. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Biasanya ini tanaman-tanaman kecil, Nak. Seperti jagung, padi, itu berkembang biak secara anemogami. Jadi dengan angin, dibantu dengan angin, sudah akan terjadi penyerbukan, ya, padi dan jagung, ya. Jadi ukuran bunganya sangat kecil, kemudian jumlah bunganya juga banyak, ya, dan ringan, sehingga tidak banyak, ya. Itu. Jadi dibantu oleh angin, itu penyerbukan anemogami. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, entomogami, ya. Apa sih penyerbukan entomogami? Itu, ya. Kamu lihat bunga matahari, pernah lihat bunga matahari, nah, yang cantik, ya. Warnanya kuning, mekar, ya. Ya. Itu penyerbukan bunga matahari itu kira-kira itu, ya. Itu dibantu oleh siapa, Nak? Iya, proses penyerbukannya dibantu oleh serangga, ya. Itu disebut entomogami, ya. Entomogami dibantu oleh serangga, ya. Itu. Sehingga serbuk sari akan jatuh menuju kepala putik, itu dibantu oleh serangga, ya. Kemudian yang ketiga, ornitogami. Iya, apa sih ornitogami, ya, Nak? Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh, kalian pernah lihat, Nak? Kalian pernah lihat penyerbukan yang dibantu oleh burung di sini, Nak? Ya. Itu disebut ornitogami, ya. Itu. Biasanya ini dimiliki oleh bunga yang besar, berwarna merah cerah, ya, dan tidak berbau. Ini burung apa, ya, yang membantunya, ya? Bunganya di sini contoh bunga dadap, ya. Kalian pernah lihat pohon dadap, itu ada bunganya warna merah, ya. Itu dibantu oleh burung penyerbukannya, Nak, yaitu burung, namanya burung kolibri, ya. Di buku pegangan kalian ada gambarnya di situ, ya. Yang keempat, penyerbukan kiropterogami. Iya. Ini penyerbukan kiropterogami yang kayak mana, ya, Nak? Nah, ini yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Tahu, Nak, kelelawar, ya? Itu. Contohnya di sini tanaman apa sih yang dibantu oleh kelelawar, ya? Itu biasanya bunganya yang menarik, ya. Punya bau, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Bunga apa tuh kira-kira yang mekarnya pada malam hari, Nak? Itu gambar bunga kaktus, ya. Iya. Tuh bunga kaktus di buku ada di situ. Kemudian yang antropogami, ya, yang kelima, penyerbukan antropogami, ya. Yaitu penyerbukan yang bagaimana, Nak? Ya. Yang dibantu oleh manusia, ya. Ya.
biasanya bunganya yang berumah dua. Artinya berumah dua di sini dalam satu pohon bunga terdapat bunga jantan dan bunga betina saja. Ya, ini antropogami. Sehingga yang dapat dilakukan, apa sih yang dilakukan oleh manusia sehingga serbuk sari pada tanaman itu sangat sulit untuk bertemu dengan putik. Ya. Jadi harus dibantu oleh manusia ya. Itu. Contohnya yaitu tanaman anggrek, panili ya, salak. Itu tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Antropogami. Panili ya, salak dan anggrek ya. Nah, itu macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Ada anemogami, entamogami, ornitogami, kriptoreogami, antropogami. Tuh ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu dari anemogami sampai dengan antropogami. Ya. Coba Ibu tanya, apa itu ornitogami? Apa ornitogami? Ya, penyerbukan yang dibantu oleh burung ya. Kriptoreogami? Ya, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ya. Anemogami? Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ya, oke, kira-kira sudah cukup jelas semuanya untuk jenis penyerbukan. Ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Kita lanjutkan kemudian ke materi berikutnya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ya. Jadi kalau tadi penyerbukan berdasarkan dari jenis perantaranya, ya. Kalau ini berdasarkan dari asal serbuk sarinya. Yang pertama itu ada nomor 1, penyerbukan sendiri atau autogami. Apa sih ya autogami? Mau tahu? Ya, kalau mau tahu kalian siapkan penanya ya. Jadi nggak Ibu ketik semua di situ ya. Ibu jelaskan aja. Penyerbukan sendiri atau autogami yaitu serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri ya. Jadi berasal dari satu bunga. Serbuk sari dan putiknya masih dalam satu bunga ya. Tuh, serbuk sari jatuh menuju kepala putik ya, menempel pada kepala putik masih dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga yang kedua atau geitonogami ya. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Nah, jadi dalam satu pohon ya, serbuk sari atau putiknya itu dari bunga lain, bukan dalam satu bunga. Jadi ke bunga yang sebelahnya misalnya gitu dia jatuhnya. Jadi serbuk sarinya melekat ke bunga, misal ada 2 bunga, dia ke bunga yang sebelahnya, bukan di bunga itu ya. Artinya penyerbukan tetangga itu. Kira-kira bisa dipahami ya.
Jadi penyerbukan tetangga. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain, tapi masih dalam dalam satu tumbuhan itu juga, satu tumbuhan. Ya, artinya nggak satu bunga. Misalnya kata ibu ada 2 bunga, misalnya yang sebelah kiri serbuk sari, dari serbuk sarinya dari sebelah kiri ke bunga yang sebelah kanannya, gitu loh, ya, beda bunganya. Jadi itu namanya penyerbukan tetangga. Kalau manusia nggak boleh enaknya kayak gitu ya. Melakukan persilangan dengan tetangga ya, tidak boleh, haram, dosa. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, iya, atau alogami, ya. Apa sih ya penyerbukan silang itu? Ya, kalian dengarkan baik-baik, nak. Penyerbukan silang jika serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan polen masih tergolong jenis yang sama. Kira-kira bisa dipahami, nak? Serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain. Nah, bunga tumbuhan lain, nak, di sini, nak. Jadi dia nggak satu tumbuhan penyerbukannya. Tumbuhan yang ada di sebelahnya, tapi masih satu jenis. Misalnya ada 2 pohon jagung, bukan pohon jagung, 2 pohon misal berdekatan ya. Nah, serbuk sarinya berasal dari bunga yang tumbuhan satu menuju ke putik yang tumbuhan sebelahnya, tapi masih dalam satu jenis. Ya, tumbuhan itu masih dalam satu jenis. Ya, tuh penyerbukan silang. Artinya sudah beda sudah beda tumbuhannya. Kalau tadi kan yang B masih dalam satu tumbuhan, cuman beda bunga. Kalau ini sudah beda tumbuhannya, ya. Ada 2 tumbuhan, misalnya dia akan penyerbukannya menuju ke tumbuhan yang ada di sebelahnya. Serbuk sarinya itu akan menempel ke putik yang ada di tumbuhan di sebelahnya, tapi masih dalam satu jenis, ya. Tuh. Yang keempat, penyerbukan bastar. Apa itu ya? Atau hibridogami. Ya. Apa itu hibridogami? Hibridogami yaitu serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain. Nah, tapi berbeda jenis, yang setidaknya memiliki satu sifat beda, tapi ada satu sifat beda ya, cuman satu sifat beda. Ya. Jadi kalau bastar ini putik berasal dari bunga lain untuk tumbuhan yang berbeda jenis, ya, atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Jadi penyerbukan dari serbuk sari menempel pada kepala putik pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Itu penyerbukan bastar. Kalau silang tadi dia masih dalam satu jenis tumbuhannya, ya. Serbuk sari menempel pada kepala putik yang masih dalam tergolong satu jenis. Nah, itulah macam-macam penyerbukan, nak, berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Ya, ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Bagaimana, nak?
tentang penyerbukan ya, bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, Nak. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian kalau kurang jelas ya, boleh tanya di WA grup kita. Oke, kalau sudah cukup jelas, kalian lihat yang kedua. Setelah penyerbukan, apa itu Nak biasanya? Ya. Setelah terjadinya penyerbukan, itu akan terjadi pembuahan. Iya, ya. Akan terjadi pembuahan setelah penyerbukan. Proses penyerbukan akan terjadi pembuahan. Ya. Kalau tadi kalian sudah tahu penyerbukan, serbuk sari jatuh menuju atau menempel menuju ke kepala putik, melekat ya, atau ke kepala putik. Kamu lihat itu Nak, itu adalah gambar dari apa Nak? Ya, itu adalah gambar dari keputik ya. Kepala putik kamu lihat yang atas itu ada polen, tangkai putik, ada bakal buah yang bagian luarnya ya. Biasanya buah itu akan jadi misalnya buah mangga ya, itu akan jadi makanan. Ada bakal biji. Ya, dilihat di situ. Kan di dalam mangga ada bijinya Nak ya. Iya, ada yang jadi buah, ada yang jadi biji. Nah, nanti akan terjadi ada inti sel sinergit. Nah, inti selnya generatif dan ada inti sel vegetatif ya. Bagaimana sih terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi ya? Proses pembuahan atau fertilisasi. Bagaimana itu Nak bisa terjadi ya? Ya. Setelah serbuk sari melekat atau jatuh ke kepala putik, kamu lihat di situ Nak ya. Kepala putik. Maka dia akan menuju ya. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik ya. Kepala putik disebut juga dengan stigma ya. Maka serbuk sari itu akan bergerak ya Nak, bergerak menuju bakal buah. Kamu lihat ke bawah, serbuk sari bergerak menuju bakal buah, melewati atau melalui tangkai putik. Itu ada tangkai putik ya Nak ya. Oke, itu ada tangkai putik ya. Ada dua inti sel di situ, ada inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Nah, kamu lihat ada dua inti sel generatif di situ ya, akan membelah jadi dua, di mana dua inti sel generatif tersebut itu akan berkembang menjadi dua inti sel sperma ya. Akan menjadi dua inti sel sperma. Tuh, lihat Nah ya. Dua inti sel generatif itu kalian lihat itu akan menjadi dua inti sel sperma ya. Sedangkan satu inti vegetatif di dalam serbuk sari itu akan
ya, berperan menjadi penuntun gerak tubuh buluh serbuk sari ke bakal biji, ya. Jadi kalau yang dua itu, ya, yang ada yang menuju ke bakal biji, ya. Satu inti sel sperma itu akan membuahi inti sel telur. Lihat, satu inti sel sperma, kamu lihat di situ, itu akan membuahi satu inti sel telur. Kalian lihat dengan jelas di situ, nah lihat gambarnya. Sehingga dia akan membentuk zigot. Nah, lihat situ, nak. Ya. Sedangkan inti sel sperma yang membelah tadi, membelah dari kandung lembaga sekunder, akan membentuk menjadi cadangan makanan. Nah, itu lihat, akan menjadi buah. Ada yang menjadi biji dan ada yang untuk menjadi individu baru, jadi biji, ya. Yang satunya akan menjadi buah. Akan menjadi cadangan makanan, ya. Jadi pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Bagaimana, nak? Kira-kira bisa dipahami, ya? Pembuahan ganda. Ya. Jadi ada proses pembuahan ganda di situ, ada untuk menjadi cadangan makanan dan ada yang menjadi membuahi sperma untuk menjadi sel telur, untuk membentuk zigot, ya. Yang satu inti sel sperma itu akan membuahi inti sel telur atau ovum. Kamu lihat di situ, nak. Satu inti sel telur sperma akan membuahi satu sel telur atau ovum, sehingga akan menjadi zigot, ya. Zigot itu artinya apa, nak? Calon individu baru, ya. Tuh, calon individu baru. Dan yang satu inti sel sperma yang lain itu akan membuahi inti kandung lembaga. Nah, lihat, inti kandung lembaga sekunder, sehingga akan membentuk apa, nak? Membentuk endosperma, atau akan membentuk cadangan makanan. Tuh, ya. Tuh proses terjadinya pembuahan. Dia akan membelah menjadi 2, ya. Yang satu akan menjadi zigot. Kamu lihat di situ, nak. Akan menjadi zigot, membelahnya. Yang satu akan menjadi endosperma atau cadangan makanan, ya. Itu. Bagaimana, nak? Bisa dipahami kira-kira proses terjadinya pembuahan? Ya, Ibu ulangi lagi sekali lagi, nak, ya. Kalau belum jelas. Kalau belum jelas, Ibu ulangi lagi, ya. Setelah serbuk sari jatuh menuju kepala putik, ya, dia akan melewati tangkai putik, ya. Kamu lihat di situ, melewati tangkai putik. Bergerak menuju bakal buah. Lihat, nah, bakal buah tuh yang bawah tuh, ya, yang bulat, bakal buah. Jadi serbuk sari jatuh menuju kepala putik, melalui tangkai putik, menuju apa? Menuju bakal
menuju bakal buah, ya. Inti sel generatif yang ada di dalam bulu serbuk sari. Jadi dalam serbuk sari itu kan ada inti sel generatif, ya. Itu akan membelah menjadi dua inti sel sperma loh nak, ya. Nih lihat ada dua tuh. Inti sel generatif akan menjadi dua inti sel sperma, ya. Dan satu inti vegetatif di dalam serbuk sari akan menjadi penuntun gerak tubuh bulu serbuk sari menuju ke bakal biji. Nah, ya. Turun ke bakal biji. Satu inti sel sperma ini akan membuahi inti sel telur. Nah, lihat. Nih. Jadi bulu serbuk sari, ya, menuju ke akan membuahi satu sel telur atau ovum sehingga membentuk zigot atau calon individu baru. Sedangkan satu inti sel sperma yang lain itu akan membuahi apa itu? Membentuk endosperma atau untuk cadangan makanan. Tuh contoh terjadinya bagaimana sih proses terjadinya pembuahan, ya. Bisa terjadinya buah, ya. Cadangan makanan itulah yang kita makan yang jadi buahnya, ya. Tuh. Tuh nak, kira-kira ini sekali lagi ulangi lagi dari awal, ya. Itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi di sini yang sudah kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan untuk tumbuhan Angiospermae, ya, atau tumbuhan biji tertutup, yaitu biji tertutup untuk secara alami dan secara buatan, ya, baik itu secara alami maupun secara buatan. Kemudian perkembangbiakan yang generatifnya yaitu bagaimana terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan sampai ke pembuahan, ya. Nih sampai sini hari ini sampai pembuahan aja. Bagaimana nak kira-kira, ya? Saya ulangi lagi dari awal, ya. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, ya. Tumbuhan apa? Di sini yang pertama dibahas tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji, ya. Memiliki bakal biji dan yang berada di bakal buahnya atau ovariumnya. Vegetatif. Oh ya, perkembangbiakan untuk Angiospermae ada dua nanti nak di sini tadi, ya. Vegetatif dan generatif. Yang vegetatif juga ada dua lagi, dibagi jadi dua lagi. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Iya. Vegetatif alami apa? Tadi sudah Ibu jelaskan dengan panjang lebar, ya. Vegetatif alami contohnya ini nak, rhizoma, stolon tadi, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Oke, ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan, ya, dengan cara mencangkok, merunduk, stek. Dan kita yang ke B tadi perkembangbiakan generatifnya bagaimana untuk Angiospermae, ya, yaitu dengan penyerbukan dan pembuahan, ya.
Sampai sini dulu nak materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami semuanya. Ya. Semua bisa paham sehingga kita minggu depan bisa melanjutkan materi lagi. Nah, ini ada tugasnya nak. Ya. Tugasnya jelaskan apa yang dimaksud dengan menanam secara cangkok, merunduk dan setek dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya. Tuh, cuma 2 soal. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi 2 soal itu aja dijawab ya. Tolong dijawab, nanti dikirim biar cepat Ibu koreksi. Oke. Oke, cukup sekian dari Ibu ya. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.